إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Rawson, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, sidang ngaji bareng sama pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya dan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian kajian pada malam hari ini adalah kajian tentang Sirah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rawson. Seperti biasa nanti akan dipaparkan materi sampai sholat adzan isya dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Demikian kepada Ustaz Rawson kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma rzuqna al-amal bima 'allimna. Jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah kemarin telah kita bahas bersama terkait bagaimana agama-agama masuk Jazirah Arab. Sekarang pembahasan kita masuk di kelahiran Rasulullah SAW. Sebelum masuk pada lahirnya Rasulullah SAW, kita terlebih dahulu mengetahui seperti apa nasab Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kemarin telah kita sampaikan bagaimana suku Jurhum ketika menguasai Makkah yang berisi Ka'bah di dalamnya, kemudian digulingkan oleh suku Khuza'ah. Masih ingat Bapak? Sebelum sempat digulingkan, lantas sumur Zam-Zam itu ditutup terlebih dahulu sehingga Makkah dalam kondisi kering kerontak. Kurang lebih sekitar 500 tahun dari masa-masa kepemimpinan suku Khuza'ah. Setelah Amr bin Luhai al-Khuzai, maka setelah itu kepemimpinan waktu itu di tangan Hudzail, yang mana Hudzail ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Hulay. Nah, Hulay ini wanita yang memang cantik parasnya, dan pada waktu itu sebuah ketetapan yang itu disepakati bersama, seakan-akan itu sepakati bahwa suku Khuza'ah yang telah berhasil menggulingkan suku Jurhum itu bermuamalah dengan suku Jurhum sebagaimana biasa. Namun mereka tidak saling menikahkan antar anak mereka. Itu dulu terjadi. Namun ketika ada seorang wanita yang bernama Hulay al-Khuzai, ya, saudari suku Khuza'ah, ya, Khuzaiyah, kemudian dilamar oleh seorang laki-laki bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini nanti jalur dari nasabnya Rasulullah SAW. Nah, Qusay bin Kilab ketika melamar Hulay, bapaknya tidak menolak. Karena memang
Qusay bin Kilab ini orang yang begitu amat terpandang, orang yang baik perangainya. Ketika menikah, dinikahkanlah itu diizinkan oleh bapaknya. Ketika sudah selesai menikah, bapaknya meninggal dunia. Ketika bapaknya meninggal dunia, lah peran Qusay bin Kilab disinilah bermula. Akhirnya Qusay bin Kilab lantas mengumumkan dirinya di Makkah bahwa tampuk kepemimpinan dari suku Khuza'ah sekarang di bawah wewenangnya. Akhirnya saudara dan saudara-saudara dari Hulay ini kemudian tidak terima dari suku Khuza'ah. Lantas mereka kemudian saling apa istilahnya, saling bantu-membantu untuk kemudian merebut daripada kepemimpinan Makkah itu dari Qusay bin Kilab. Sempat akan terjadi peperangan antara dua suku ini. Lantas mereka sepakat untuk berdamai, tapi kemudian ini problem, harus ada penengah. Siapa kira-kira yang nanti berhak untuk kemudian menjadi pemimpin Makkah? Ketika itu ada seorang laki-laki tua bernama Ya'mur bin Auf, umurnya sekitar 120 tahun lama, 120 tahun, masih sugeng, masih sehat. Ini orang sangat terpandang. Maka perwakilan dari suku Khuza'ah, demikian pula perwakilan dari Jurhum yang diwakili Qusay, kemudian berembuk di situ. Kemudian ditanya, apa yang membawamu, yang melatar belakangi kamu untuk kemudian mengakui bahwa Makkah itu adalah di bawah kepemimpinan kamu? Kemudian Qusay bin Kilab menjawab, ini dulu Makkah dulu ini yang bangun Ka'bahnya adalah kakek kami Ismail, yang mensupport orang haji, yang mengasih makan dan minum orang haji adalah kakek kami, yang memakmurkan Makkah ini dulu adalah keluarga kami dan suku kami. Sampai datang kalian suku Khuza'ah yang kemudian merebut kepemimpinan tersebut. Ini matikan. Setelah itu ditanya kepada orang Khuza'ah, lantas yang menguatkan kalian apa untuk tetap berada di kepemimpinan ini? Lantas Khuza'ah ternyata tidak mampu menjawab karena memang sejarahnya begitu. Hingga akhirnya ini tampuk kepemimpinan dikasihkan oleh Ya'mur bin Auf kepada suku Jurhum dipimpin oleh Qusay bin Kilab. Jamaah yang kami muliakan, ya, Qusay bin Kilab ini nanti orang yang pertama kali membangun Darun Nadwah, tempat permusyawaratan rakyat, sekarang MPR. Ya, makanya orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy kalau musyawarah di situ. Nanti mereka musyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di Darun Nadwah. Qusay ini orang yang pertama kali membuat Darun Nadwah, tempat perkumpulan pemuka-pemuka Quraisy yang mereka memusyawarahkan hal-hal besar di situ. Sampai nanti ketika ini Qusay bin Kilab akan meninggal dunia, Qusay bin Kilab memiliki dua anak. Yang pertama bernama Abduddar, yang kedua bernama Abdul Manaf. Abduddar anak pertama yang sejatinya nanti akan mewarisi kepemimpinan bapaknya. Akan tetapi Abduddar ini memiliki kelemahan. Kelemahannya fisiknya tidak kuat, kecerdasannya juga biasa-biasa saja. Sedangkan adiknya Abdul Manaf memiliki keunggulan di kedua hal itu. Orangnya cerdas, orangnya tersohor, orangnya masyhur, dan orangnya memiliki fisik yang kuat. Secara kepemimpinan yang layak adalah Abdul Manaf. Ketika Qusay bin Kilab akan meninggal dunia, dia berwasiat, yang berhak nanti menjadi pemimpin setelahku adalah Abduddar, anak yang nomor pertama. Kenapa? Ini Abdul Manaf
tidak ditunjuk oleh bapaknya sekalipun ini layak dia jadi pemimpin. Tapi kakaknya orangnya lemah, fisiknya lemah, kemudian kecerdasannya biasa-biasa saja, ini nanti akan tersingkirkan deh. Maka diangkatlah itu anaknya, diberikan wasiat. Sepeninggal Qusay bin Kilab, naiklah Abdud Dar. Ketika Abdud Dar naik menjadi pemimpin Makkah waktu itu, ya, setelah kemudian dia meninggal dunia tidak selang beberapa lama, maka anak-anaknya kemudian ngerembuk siapa yang sekiranya layak untuk maju menggantikan bapaknya. Abdul Manaf kemudian menyampaikan, yang berhak adalah saya. Loh, anaknya, kata anak-anak Abdul Dar, tidak, yang paling berhak ya adiknya. Karena dulu memang kepemimpinan yang layak adalah saya, tapi karena untuk menghormati, ya, menghormati bapakmu yang sejatinya kakakku, hingga dia diangkat menjadi pemimpin Makkah. Hingga akhirnya ini akan terjadi sengketa antara dua keluarga, antara Abdul Dar dengan Abdul Manaf. Sehingga ada penengah di antara mereka berdua, kemudian dibagi, Pak. Ini Abdul Dar, dia yang berhak untuk mengurus Ka'bah, mengganti kiswah Ka'bah, mencucinya, kemudian menggantinya tiap waktu yang nanti layak untuk segera diganti. Kemudian juga yang memegang kunci Darun Nadwah itu keluarga Abdul Dar. Sedangkan keluarga Abdul Manaf itu kebagian untuk mengasih makan dan minum para hujjaj, orang-orang yang berhaji, ya, sebagai pelayan para haji. Itu tugasnya keluarga Abdul Manaf, ya. Maka jemaah yang kami muliakan, ya, tidak selang beberapa lama ketika Abdul Manaf itu kemudian memiliki seorang anak yang bernama Hashim. Nah, ini ya, nanti Abdul Manaf memiliki anak bernama siapa? Hashim. Kemudian dari Hashim ini nanti punya anaknya namanya Suwaibah. Mohon maaf, anaknya Suwaibah itu wanita. Anaknya bernama apa ini? Rambut apa? Syaibah. Anaknya bernama Syaibah karena memiliki uban di rambutnya. Hashim suatu ketika dia pergi ke kota Madinah, kemudian menikah dengan seorang wanita yang terpandang dari Bani Adi bin An-Najjar, ya, namanya Salma binti Amr bin dari Bani Adi bin An-Najjar. Ini orang terpandang sekali. Salma dinikah dengan Syaibah. Syaibah itu, Pak, siapa ya? Ada yang tahu nggak siapa namanya Syaibah ini? Ya. Anaknya nanti namanya Syaibah. Siapa Syaibah itu asli namanya? Muttalib. Hashim menikah dengan Salma, lahirlah Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Ya. Mohon maaf, Muttalib itu bukan, mohon maaf, saya salah. Muttalib itu adalah nama pamannya, saudaranya Hashim. Apunten, Abdul Manaf itu punya banyak anak. Anak yang tadi kita sebutkan namanya Hashim, kemudian punya saudara namanya Muttalib. Punya saudara namanya Muttalib. Nah, Hashim ini ketika pergi berdagang mampir di kota Madinah. Karena secara struktur peta itu Madinah, Makkah, Yaman, kan nonton tuh. Yaman, Makkah, Madinah, ya kemudian apa? Syam, Palestina, kemudian Yordania yang sekarang terbagi menjadi 4 negara ini. Itu Syam sekarang ini. Suriah, Palestina, Yordania, Urdun, kemudian Lebanon, Lubnan. Ini 4 negara besar ini dulu satu kesatuan namanya Syam. Kayak Syam itu lebih dekat ke Madinah. Ketika dia mampir di Madinah menikahi Salma tadi, dari pernikahan itu lahirlah seorang anak bernama Syaibah. Setelah kemudian lahir anaknya tidak berselang beberapa lama, ini Hashim melanjutkan perdagangan ke Syam. Qadarullah di tengah perjalanan meninggal dunia. Dan kabar ini didengarkan oleh keluarganya di kota Makkah, hingga akhirnya saudaranya yang bernama Muttalib mencari keberadaan anaknya. Pergi dia kota Madinah, kemudian
untuk mengambil, maksud dan tujuannya untuk mengambil si Syaibah. Nama orang tadi Muttalib. Dicari Syaibah, mana Syaibah? Di Bani Adi dicari, mana yang namanya Syaibah. Kemudian dapatlah orang tadi, anak kecil, kemudian diajak dia ke kota Makkah. Kemudian Syaibah mengatakan, saya tidak mau sampai ibu saya mengizinkan. Kemudian dia minta izin kepada ibunya, dan ibunya juga menolak, tidak mau, saya tidak mengizinkan anak saya dibawa ke Makkah. Sampai akhirnya dia mengatakan, ya, ini nanti anak ini dia akan meneruskan kerajaan orang tuanya, akan menjadi orang penting di Mekah sana. Akhirnya melalui dialog, ya, yang agak panjang, ini anak diizinkan untuk dibawa ke kota Makkah. Lah ini Syaibah ditempatkan di belakang, ya, ontanya Muttalib, anak kecil bersama pamannya masuk ke kota Makkah. Dan dulu ini Muttalib memiliki kebiasaan kalau pergi pulang bawa budak. Kalau dia keluar pasti ada budak baru. Sehingga ketika dia masuk Makkah mengetahui ada anak laki-laki yang dibawanya, dikira itu budaknya, maka dikatakan Abdul Muttalib, hamba sahayanya Muttalib, Abdul Muttalib. Nah, sekarang yang kita kenal sebagai kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muttalib yang mendengarkan, wahai celaka kalian, ini bukan budak saya, ini adalah anak saudara saya. Masya Allah. Jamaah yang kami muliakan, Muttalib, Abdul Muttalib, atau yang kita kenal tadi dengan Syaibah, secara singkatnya ini orang, kemudian Allah muliakan betul, Allah muliakan sampai kemudian dia memiliki kedudukan yang luar biasa di kota Makkah. Melanjutkan Bani Abdul Manaf, memberikan minum kepada para jamaah haji. Nah, ini pada suatu ketika Abdul Muttalib mimpi, Pak. Mimpi dia. Dalam mimpinya itu diperlihatkan bahwa dia diperintahkan dengan suara yang muncul dalam mimpinya itu untuk menggali sumur yang mana di situ tempatnya adalah tempat yang terletak di antara darah dan busa. Itu tanda yang pertama. Yang kemudian tanda yang kedua, ini tempat di antara patung berhala. Kemudian yang ketiga, ya, antara patung berhala di situ ada burung gagak. Kemudian yang ketiga ada nanti sarang semut, yang di dekat sarang semut, dan itulah tempat yang nanti diperintahkan untuk menggali sumurnya. Ketika dia beberapa hari setelahnya, karena mimpinya 3 hari berturut-turut, ini menandakan bahwa terkadang mimpi itu ada makna, bukan abghadhu ahlam, bukan sebatas bunga tidur, tapi mimpi terkadang punya makna, ada takwilnya. Dan takwil mimpi itu ini khusus pada orang yang bisa mengetahuinya. Kalau dia paham Quran, paham hadis, dia bisa mentakwilkan, dan tidak sembarang orang. Kadang-kala kalau orang mengaku-ngaku tahu takwil mimpi, itu dekat ke dukun, Pak, kalau nggak paham Quran sama Sunnah. Ini nama apa? Ketik spasi mimpi, ya, kirim ke 444. Nah, ini dukun biasanya. Baik. Beberapa hari setelahnya, ketika dia berada di depan Ka'bah, dia melihat ada orang Quraisy sedang menyembelih korbannya, kemudian darahnya mengalir. Ketika darahnya mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, nah, di tempat yang rendah itu agak ada gundukan, itu darah kemudian berkumpul keluar busanya. Kemudian sejenak dia merenung, ini seperti tanda dalam mimpi saya. Nah, sejenak setelah itu, di antara dua patung, nah patung ini patung yang kemarin kita ceritakan. Hubal. Siapa? Hubal. Ishak dan Nailah. Tahu? 2 orang Yaman yang pergi, ya, untuk saling menjaga janji cintanya sampai ke Mekah, di dalam Ka'bah zina. Gak, akhirnya kemudian dikutuk menjadi batu. Ini betulan, ini bukan kisah maling kundang.
Jadi batu betul. Untuk mengenang agar orang-orang itu takut untuk melakukan zina, ini patung ditaruh satunya di sofa, satunya taruh di Marwah. Pada zaman Amr bin Luhai al-Khuzai diambil dua patung ini diletakkan di dekat Ka'bah. Antara Hijr Ismail dengan makam Ibrahim. Pokoknya antara Hijr Ismail dengan salah satu apa? Betul ya? Hijr Ismail itu berdekatan tidak dengan makam Ibrahim? Dekat. Berdekatan. Iya. Sampingan. Berdampingan. Iya. Pokoknya di antara dua itu. Tapi akan agak menjorok ke depan. Nah ini kejadiannya, kemudian turunlah burung gagak di antara patung itu, kemudian makan di situ, matuk di situ. Nah ini nanti yang kedua. Ketika dia kemudian mendekati di antara tempat yang tadi darah itu mengalir, berdiri dia di situ, lantas yang terjadi apa? Itu kakinya ya, naik semut, digigit semut. Wah ini tanda yang ketiga. Lantas dia perintahkan kepada anaknya yang bernama Harith ya, untuk kemudian menjaga dia dari orang-orang Quraisy, menyibukkan orang-orang Quraisy. Dia sibuk untuk mencari air, sibuk untuk apa? Menggali. Ketika dia menggali tidak beberapa lama, kemudian itu cangkulnya menyentuh bibir sumur dan mengalir air Zam-Zam yang ketika itu pernah ditutup oleh suku Jurhum. Orang-orang waktu tidak ada yang berani melakukan tindakan yang seperti itu di depan Ka'bah, tidak ada yang berani. Maka disibukkan oleh Harith. Setelah itu keluarlah air, airnya mengalir. Orang-orang Quraisy kemudian melihat, wahai Abdul Muthalib, ini air adalah air kita bersama. Apa kata Abdul Muthalib? Tidak, ini air milikku, yang mimpi aku, yang gali aku, yang punya aku. Sehingga terjadilah perdebatan, ini air yang berhak untuk mendapatkan siapa. Singkatnya kisah nanti, kemudian orang-orang Quraisy semuanya kemudian menyerahkan air itu menjadi miliknya Abdul Muthalib. Tapi tentu ini air peruntukannya waktu itu karena Abdul Muthalib mendapatkan peran untuk membagikan air, membagi-bagikan air kepada para haji. Dengan adanya air Zam-Zam, tugasnya lebih mudah lagi. Dulu dia harus ngangkut dari luar, sekarang sudah ada air. Jemaah yang kalian melihatkan, Abdul Muthalib, mohon maaf, dengan Harith tadi itu, Harith itu bukan anak dia, mohon maaf, tapi anak dari Muthalib, anaknya Muthalib. Dia ini tidak punya anak, Abdul Muthalib. Dia ingin untuk punya anak, hingga akhirnya dia bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika Allah mengkaruniakan dia anak laki-laki, kalau sampai 10 orang anak laki-lakinya, maka dia akan sembelih salah satunya. Itu nadarnya. Qadarullah, dengan izin Allah, Abdul Muthalib dikaruniakan Allah 16 anak. 6-nya wanita, 10-nya laki-laki. Nah, dulu mungkin kalau mbah-mbah kita anaknya juga banyak-banyak, Pak. Ya. Saya itu kakek, kalau tidak salah putra putrinya 8. Nah, orang tua juga saya juga 8. Tidak aneh kalau orang-orang tua kita dulu punya anak banyak-banyak. Nah ini ketika sudah 10 anaknya sesuai dengan nazarnya, Abdul Muthalib kemudian mengundi yang mana di antara anaknya nanti yang akan dia sembelih. Walaupun nanti ketemu manah juga. Nah yang paling bungsu namanya Abdullah, yang paling bungsu. Dia memiliki rupa yang elok, rupawan, akhlaknya baik. Abdullah. Ketika diundi, dari undian itu selalu keluar nama Abdullah. Karena yang keluar Abdullah, maka Abdullah lah yang harus dikorbankan di depan Ka'bah. Ketika akan dikorbankan, semua orang Quraisy yang melihat itu melarangnya, dan saudaranya sendiri Abu Thalib itu juga melarang. Ya, Abdullah itu punya saudara, Pak, 10 orang tadi ya, yang nanti 10 orang ini dari saudara-saudaranya Abdullah, 6 orang itu meninggal sebelum kenabian, 4-nya itu bertemu Rasulullah yang diangkat Allah menjadi nabi, 2-nya masuk Islam, 2 lainnya tidak.
Yang dua masuk Islam, satu Abbas bin Abdul Muttalib, yang kedua siapa? Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Dua yang tidak masuk Islam, satu Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab. Abu Lahab. Keenam saudaranya Abdullah itu sudah meninggal duluan sebelum Nabi ini diangkat menjadi Rasul. Sedangkan 6 anak putrinya itu beberapa juga kemudian ya, masuk Islam. Salah satunya Sofiyah. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam. Nah, jadi Zubair itu adalah anak bibinya. Zubair itu anaknya bibinya Rasulullah SAW. Nah ini ketika sudah akan disembelih, akhirnya orang-orang Quraisy menyarankan untuk diganti dengan orang-orang Quraisy menyarankan agar ini dibawa permasalahannya ke dukun, minta nasihat. Dulu masih begitu. Akhirnya dia pergi ke dukun Abdul Muthalib, minta nasihat kepada dukun. Ya, gimana caranya agar Abdullah ini tidak jadi disembelih? Kemudian dukun itu memerintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Ya, 10 ekor unta dengan Abdullah. Kalau yang keluar unta, maka yang disembelih 10 ekor unta. Oh, depan pintu. Dan itulah dulu diat yang berlaku di zaman jahiliyah ketika mereka ada yang membunuh orang lain, membunuh, kemudian dimaafkan, diatnya adalah 10 ekor unta. Ya. Ternyata Pak, ketika 10 ekor unta ini dengan nama Abdullah diundi, masih keluar nama Abdullah. Sebentar Le, siraman bagaimana? Masih keluar nama anak saya. Terus kamu undi, lakukan pengundian sampai ya Allah itu ridho. Akhirnya diundi terus. 10 masih keluar Abdullah, 20 masih keluar Abdullah, sampai 100 ekor unta baru nama unta itu keluar, baru untanya itu keluar. Maka di sini kemudian yang disembelih sebagai pengganti menyembelih anaknya 100 ekor unta disembelih. Dan itu ditetapkan oleh Islam, yang mana orang membunuh dengan cara membunuh kemudian dimaafkan oleh keluarga mayit, maka dia menebusnya dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta itu Pak ada kriterianya. Yang 20 ya, jenisnya unta apa, bintu labun atau apa, itu ada kriterianya. Enggak semuanya unta, pokoknya 20 unta. Boleh anak unta, selesai Pak. Boleh saya murah anaknya unta. Ya. Anak unta yang harganya misalkan yang masih anak kan murah. Indukan itulah anaknya unta semuanya tak cari untuk menebus 100 ekor unta. Enggak boleh. Itu ada kriterianya masing-masing. Dan itu tidak mudah. Makanya dalam hukum Islam, diat itu sebenarnya menguntungkan bagi orang yang terzalimi. Satu tangan saja, satu tangan itu bernilai 10 ekor unta. Satu tangan dalam Islam. Mata, kalau tidak salah, mata itu 1 50 ekor unta, kalau 2 100 ekor unta. Nah, kalau orang mau kelahi itu khawatir Pak, kalau tangannya patah satu, hilang satu, 10 ekor unta lumayan, dendanya segitu. Ya. Nah, inilah yang diberlakukan dalam Islam. Abdullah ketika kemudian selamat dia dari penyembelihan, ada hadis yang menyampaikan Rasulullah, walaupun beberapa ulama menyatakan ini hadisnya dhaif. Aku adalah seseorang yang memiliki bapak 2 orang yang disembelih. Satunya Ismail, satunya Abdullah. Tapi ada beberapa ulama yang kemudian menganggap hadis ini tidak sahih. Jamaah yang kami muliakan, setelah kemudian Abdullah ini mencapai sekiranya umur yang dewasa, kemudian dia pergi untuk berdagang. Di dalam kitab Rahikul Maktum, menurut pendapat mayoritas pakar sejarah, Abdullah ini menikahi ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah.
Aminah binti Wahab, ya, yang mana Aminah ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang paling terpandang di kalangan orang Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Jadi ibundanya Rasulullah itu kalau nanti ditarik keturunannya dengan bapaknya itu ketemu, ya, ketemu di kilap. Ya. Jadi kalau nasabnya dipertemukan itu nanti ketemu nasabnya. Itulah kehebatan orang-orang Arab waktu itu, mereka bisa untuk menebak nasab. Keistimewaannya Abu Bakar adalah dia mencari orang-orang yang kehilangan nasabnya. Jadi misalkan kita tuh cuma ingat nasab kita sampai 3 bapak, Wak. Ini sampai 3 hilang udah. Itu kalau datang ke Abu Bakar bisa kemudian dicari itu nasabnya sampai kemudian ya apakah nyampe ke Nabi Ismail atau tidak. Karena kebanyakan nabi yang suku Jurhum itu ya, itu nanti nasabnya juga sampai Rasulullah, sampai apa? Nabi Ismail alaihissalam. Dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abdullah ini mencapai umur 25 tahun, beliau meninggal dunia di Madinah ketika berdagang, akan perjalanan berdagang di kota Syam, kemudian meninggal di perjalanan itu. Beliau dikuburkan di Madinah, ya, di Darun Nabirah. Usianya waktu itu 25 tahun. Ini menurut mayoritas pakar sejarah bahwa Abdullah itu meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan. Tapi ada yang menyampaikan meninggalnya Abdullah 2 bulan setelah Rasulullah dilahirkan. Warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah oleh bapak beliau 5 ekor unta yang pertama, kemudian sekumpulan domba yang kedua, kemudian yang ketiga pembantu wanita dari Habasyah, wanita berkulit hitam dari Habasyah yang bernama Barokah, lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Itu adalah peninggalan bapaknya, warisan bapaknya. Rasul pernah mengatakan, siapa yang ingin menikahi wanita penduduk surga, penghuni surga, nikahilah Barokah, Ummu Aiman. Kemudian Zaid bin Harithah bersegera langsung menikahi, Pak, walaupun umurnya sudah mencapai usia yang tua. Dari pernikahan itu Allah barokahi, ya namanya barokah, Allah barokahi sampai lahirlah seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu bukanlah anak yang dilahirkan dari pernikahan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Saya belum mendapatkan riwayat kalau Zaid menikah dengan Zainab mempunyai anak. Usamah bin Zaid itu anaknya dari Ummu Aiman. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, dan ini kelahiran beliau, para ulama berbeda pendapat. Makanya dari waktu kelahiran itu masih ada perbedaan pendapat. Ada yang menyampaikan bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat ya, beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Maka ini yang paling kuat. Dalam artian yang paling kuat yang dipegang oleh muslimin Indonesia. Di pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi di waktu lahirnya tidak ada perbedaan, yaitu hari Senin. Beliau dilahirkan pada hari Senin karena Rasulullah sendiri yang menyatakan, ya, dzaka yaumun wulidtu, itu hari aku dilahirkan. Tapi kaitan tanggalnya berapa masih ada perselisihan antara pakar sejarah. Jamaah yang kami muliakan, ya, beliau dilahirkan itu pada tahun gajah, bukan berarti ketika penyerangan gajah ke kota Ka'bah, ke kota Makkah, menghancurkan Ka'bah. Tapi dilahirkannya Rasulullah pada tahun di mana Ka'bah akan dihancurkan. Yang mana dihancurkannya Ka'bah waktu itu di bawah pimpinan Raja Abraha, yang mana Abraha ini masih ada ikatan dinas. Dia ini termasuk bawahannya Raja Habasyah.
dan Habasyah itu di bawah kerajaan Romawi. Jadi Yaman ini Pak secara langsung adalah utusan dari Habasyah, dikirimlah Abrah ini kiriman panglima perang, ya, dikirim ya, ke Yaman sehingga menguasai Yaman, beranak pinalah di sana dia, ya, dia menguasai Yaman waktu itu sampai nanti ada kisah panjang sekali di Yaman itu, kemudian ada perebutan wilayah. Saif bin Yazan. Nah nanti kemudian Saif bin Yazan mencari bantuan ke orang Persia. Karena tidak ada kerajaan yang bisa mengungguli Romawi, yang berani kepada Romawi kecuali Persia. Nah, makanya nanti minta bantuan Persia, kemudian dikabulkan permintaannya. Nanti mungkin panjang lebar akan kita kisahkan itu pada waktunya insya Allah. Dikirimlah pasukan berhasil menguasai Yaman, digulingkan itu anaknya Abraha yang bernama Masruk. Abraha sudah mati, ya, digantikan anaknya Masruk. Nah, Masruk kemudian nanti digulingkan oleh utusan orang Persia sehingga Yaman itu menjadi kekuasaannya Anusirwan, raja Persia waktu itu. Ya. Sampai 3 raja, sampai raja yang ketiga namanya Badan, ini nanti masuk Islam di Yaman. Nah, jamaah yang kami muliakan, maka ini penting kita tahu agar kita paham makna ayat li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was shaif. Rihlatas syita itu ke Yaman, shaif ke Syam. Lihat, Syam ini dikuasai orang Romawi, Persia dikuasai orang Yaman dikuasai orang Persia. Nah, Anda bisa bayangkan ya, dua negara ini tidak pernah akur, Pak. Selalu berperang. Antum gimana caranya bisa dagang di kota Romawi dan bisa dagang di bawah kepemimpinannya Persia, bisa masuk ke dua kubu ini. Kira-kira kalau sekarang ini misalkan ya, antum masuk ke satu negara, kemudian masuk di negara musuhnya, kira-kira negara musuh yang antum masuki itu welcome enggak dengan kita? Antum sudah menjadi sekutu Romawi, masuk ke wilayahnya Persia, kira-kira Persia membuka enggak? Enggak, tidak bakal dibuka. Itulah keistimewaannya orang Quraisy, pandai li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy, salah satu kebiasaan mereka adalah pandai berdiplomasi. Kesini dia bisa masuk, kesini juga bisa masuk. Makanya kalau di sini ada yang punya keturunan Quraisy, Pak, nasabnya Quraisy, Pak, ya, kehebatan antum di dagang gitu. Antum pandai berdiplomasi itu. Mungkin ini sudah darah daging, Pak. Kadang-kala kita kalau nyoba untuk berdiplomasi urusan dagang nggak hasil. Saya pernah nyoba. Ya, saya pernah nyoba dulu waktu saya masih jualan handphone itu. Saya tahu teman saya, bos saya tuh ngambil di ITC di Jakarta. ITC Jakarta dia ambil. Saya waktu itu inisiatif untuk keliling di ITC. Dapat tapi harganya nggak sama, Pak. Itu kecerdasan orang, ya. Kelihayan orang. Masing-masing punya kelihayan. Mungkin kita sama tempatnya, harganya bisa beda. Jeneng apa buatan? Ya. Lah Quraisy punya keistimewaan di sini nih. Termasuk kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan, secara singkat, beliau ketika dilahirkan, dalam beberapa riwayat Rasul dilahirkan waktu itu ada kejadian-kejadian yang istimewa. Sampai penuturan Aminah ibunda beliau keluar cahaya, mohon maaf, dari arah kemaluan beliau keluar cahaya yang menyinari ke atas langit. Ini pertanda bahwa anak ini akan menjadi orang hebat. Dan ada yang menyebutkan di waktu yang bersamaan dengan Rasulullah dilahirkan, itu balkon-balkon ya, balkon-balkon ya kerajaan itu runtuh. 14 balkon istana Kisra runtuh pada waktu yang bersamaan. Api yang disembah oleh orang Majusi yang tidak pernah padam, waktu itu padam seketika. Beberapa berhala yang di sekeliling Ka'bah itu kemudian jatuh berjatuhan, itu berhala. Ya, walaupun ada yang menyampaikan hadis-hadis yang terkait ini, ada yang menyampaikan dhaif. Allah a'lam. Ya, tapi kalaupun memang ini sahih ya wajar. Beliau adalah orang yang Allah pilih al-Mustafa. Dan beliau lahir dalam kondisi, ada yang menyebutkan 3 perbedaan pendapat. Beliau lahir di khitan, pendapat yang pertama. Ada yang menyebutkan pendapat yang kedua, di khitannya Rasulullah SAW yaitu pada hari ke-7.
Dan ini merupakan kebiasaan orang Arab, mengkhitan anaknya di hari ke-7. Ya, monggo nanti silahkan ditanya kepada dokter, ya, kira-kira khitan di usia anak muda belia itu baik atau tidak. Pendapat yang ketiga, Rasulullah di khitan itu ketika beliau disakus sodr, dadanya dibelah, kemudian dikeluarkan jantungnya, dicuci itu jantungnya, lantas ketika itu juga dikhitan oleh malaikat Jibril. Ada 3 pendapat. Jadi kalaupun beliau dilahirkan dalam kondisi berkhitan sekalipun, itu merupakan keistimewaan siapa? Rasulullah SAW. Beda dengan kita, harus merasakan khitan duluan. Baik, barakallahu fiik. Kita cukupkan sekian. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Rasul yang sudah menyampaikan nasab Nabi kemudian kelahiran Nabi. Mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan saja. Tanya dulu atau dilanjutkan? Tanya jawab aja. Tanya jawab, ada yang ditanyakan mulai dari nasab Nabi sampai kelahiran. Monggo Pak Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bernama Syaikhun atau Abdul Muthalib itu apakah punya saudara atau mungkin anak tunggal? Sementara Punya saudara atau punya saudara laki-laki atau perempuan, ada hanya satu anak tunggal saja. Terima kasih. dari Hashim yang saya tahu anaknya Abdul Muthalib saja, Syaibah saja yang saya tahu. Ya, mungkin jenengan bisa mendapatkan referensi lain, mungkin dia punya saudara. Karena tidak beberapa lama setelah lahir itu anaknya, bapaknya melanjutkan dagang ke negeri Syam, dan qadarullah Hashim meninggal dunia setelah itu. Walau alam, saya baca beberapa kisah di kisah-kisah ini,
seperti Abdullah ketika melanjutkan selang beberapa lama meninggal dunia. Dan memang gini Pak, ini nanti kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab itu ketika lahir anak itu disusukan ke orang luar Makkah. Kenapa? Khawatir anaknya terinfeksi, terkena virus di kota Makkah karena perkotaan. Maka anaknya lebih aman itu untuk diurus di pedesaan. Maka nanti kita akan mengetahui bagaimana Rasulullah SAW dengan bayi-bayi yang seusia beliau yang dilahirkan sama itu banyak orang yang berdatangan ke kota Makkah untuk mencari anak susuan agar terhindar dari penyakit tadi. Demikian pula ibu beliau Aminah ketika sudah bersama dengan Rasulullah di usia 6 tahun pulang setelah ziarah ke kubur bapaknya, pulang dari kota Madinah, di antara Madinah dengan apa? Dengan Makkah, apa namanya? Abwa. Hah? Abwa. Abwa. Kemudian ibunda beliau sakit di perjalanan, kemudian meninggal dunia. Allahu a'lam. Apakah memang ya di beberapa tempat antara Makkah ataupun di Madinah itu orang yang tidak biasa dengan cuaca bisa terkena sakit. Tapi Rasulullah sendiri menyampaikan ya di Madinah itu yang dulu namanya Yathrib, orang kalau masuk Madinah itu terkena huma Yathrib, demam Madinah terkena ya, demam Yathrib. Itu kalau orang tidak terbiasa akan kena penyakit itu. Belum ada. Itu ya, yang saya tahu cuma itu saja. Ada pertanyaan lagi? Pak Rahmat, mohon maaf. Pak, betul. Iya, Ustaz saya nanya sudah. Dalam beberapa makalah yang saya baca, kelahiran Nabi itu berbeda dengan kelahiran manusia pada umumnya. Jadi tidak melalui rahim ya, tapi melalui atasnya rahim antara pusar dan rahim. Saya belum tahu karena memang makalah secara umum ya tidak ada referensinya. Mungkin jenengan pernah mendapatkan, kami minta keterangan yang lebih. Jazakallahu khairan. Kalau itu Allah alam saya tidak tahu. Kalau saya baru ini mendengarnya. Iya. Karena di beberapa buku sirah saya tidak mendapati. Karena saya kemarin cari gitu juga, akhirnya mendapatkan beberapa makalah tentang kayak sesar gitu ya? iya, antara rahim sama pusat. Jadi tidak melalui rahim seperti orang-orang biasa. Walau alam saya ada. Mungkin ada yang lain? Mas Agus? Tidak ada, Ustaz? Alhamdulillah. Dicukupkan? Cukup kan? Enggak ada yang tanya? Dan ada yang tanya? Ada? Ada. Kalau yang ada tanya, insya Allah demikian dari saya. Dan kami persilahkan untuk beliau Rasul untuk menutup dengan kafaratul majelis. Sama yang kami muliakan, insya Allah ini yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan melanjutkan beliau Rasulullah SAW dari usia pasca kelahiran sampai disusui, gitu ya. Kemudian sampai usia remaja, mungkin kita akan percepat sampai nanti beliau menikah dengan ibunya Khadijah. Insya Allah itu pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.